Hi everyone, welcome to our MD English Club videos. Kali ini kita akan bahas tentang cara membaca data di Writing Task 1 Tes IELTS. Sebagaimana kita sudah bahas di video sebelumnya, di Writing Test IELTS khususnya tes 1, kita akan diberikan visual information yang datanya harus kita paparkan dalam bentuk esai. Nah, kalau baru pertama kali lihat soalnya itu, pasti akan shock dan overwhelmed ya, karena bingung harus gimana bacanya, apa yang harus ditulis, nulisnya bagaimana. Di video ini, saya akan jelaskan cara membaca data yang tersaji di visual information dan bagaimana dasar menulis statements yang akan menjadi isi esai kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, intro dulu. Mari kita mulai dengan tipe-tipe visual information yang menjadi soalnya. Pertama, ada tipe diagram. Tipe pertanyaan seperti ini menginformasikan tentang alur proses sesuatu. Jadi di sini kita diminta untuk menjelaskan prosesnya mulai dari awal sampai akhir. Misalnya, alur proses pembuatan kertas dari awal sampai akhir. Mungkin kalau lihat pertama kali akan bingung ya, mulai dari mana, urutannya gimana. Tenang saja, baca hati-hati dan coba pahami alurnya. Gak mesti jadi ahli engineering sih untuk paham diagramnya, yang penting mengerti cara bacanya. Yang kedua adalah line graph. Nah, line graph ini mirip sama yang ketiga dan keempat nih, yaitu bar chart dan pie chart. Biasanya visual seperti ini melaporkan data beberapa hal dalam sebuah kurun waktu. Yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang sedang dilaporkan dan kurun waktunya. Selalu baca judul yang tertera di atas visual ya, karena ini yang menjelaskan tentang data di visual tersebut. Yang kelima yaitu data maps. Soal seperti ini biasanya meminta kita untuk menjelaskan perbandingan antara peta lama dengan peta yang lebih baru. Kita harus melihat apa yang ada dalam peta tersebut dan membandingkannya satu sama lain. Yang keenam adalah data tabel. Yang ini cukup straightforward ya. Ada beberapa informasi di masing-masing header kolomnya. Di Writing Test 1 IELTS, waktu yang diberikan adalah selama 20 menit. Jadi kita harus memanage waktu dengan baik. Setelah kita menerima soal Writing Task 1, kita harus membaca dan memahami visual information secara tepat. Kita juga bisa garis bawah atau melingkari poin-poin penting di soal. Sekarang kita akan masuk ke 3 hal yang diperhatikan untuk membaca informasi visual yang ada di soal. Setidaknya ada 3 hal ya yang harus dicari dalam membaca data atau soalnya. Jadi, saya sudah ada contoh line graph di sini. Bagaimana cara baca data di graph ini? Apa yang perlu diperhatikan? Pertama adalah what is being measured? Apa sih yang sedang disajikan di dalam data ini? Di sini kita bisa lihat judulnya, yaitu Traffic Growth, di mana lokasinya Netherlands. Jadi kita paham bahwa datanya adalah tentang pertumbuhan lalu lintas di Netherlands. Lalu apakah informasinya dalam bentuk persentase atau dalam bentuk ratusan, ribuan, dan seterusnya?
Di contoh ini, datanya adalah dalam bentuk persentase. Kedua, coba lihat apakah datanya ada elemen waktu, bulanan, atau tahunan. Di contoh ini, data waktunya adalah dalam bentuk tahunan, atau lebih tepatnya adalah dekade, karena perbedaan antara 1 tahun ke yang lainnya adalah 10 tahun. Yang terakhir, coba lihat ada berapa hal yang disajikan di sana. Apakah mereka dapat dibandingkan satu sama lain? Di contoh ini, ada setidaknya 4 hal yang sedang disajikan dalam graf ini, yaitu cars, train, bicycle, dan other public transport. Data seperti ini kita bisa bandingkan satu sama lain ya guys, penting itu. Sekarang dengan contoh yang sama ini, coba teman-teman baca datanya, khususnya 3 hal yang baru saja kita bahas sebelumnya. Teman-teman bisa pause untuk melihat line grafnya lebih jelas. Di sini saya sudah siapkan sebuah paragraf. Coba baca dulu, lalu kita akan lihat apakah statements di paragraf ini benar atau salah. Ya sudah, saya bacakan juga deh. Hehehe. The graph shows the increase in traffic in England from 1960 to 2010. During this time, car traffic increased by just over 150%, while train traffic increased by 40%. Bicycle traffic increased by approximately 20%, and other public transport traffic actually decreased by about 20%. Sekarang, coba lihat statements mana saja yang salah. Teman-teman bisa pause dulu video ini untuk coba cari jawabannya. Sudah ya? Pertama, kesalahannya adalah di kata England. Kenapa England? Ya, karena data ini adalah data di The Netherlands, bukan England. Jadi salah ya. Kedua, tahun yang disebut paragraf ini salah, yaitu 1962 to 2010. Sementara di soalnya, data merupakan data dari tahun 1950 to 2000, bukan 1960 to 2010. Oke, itu kesalahan kedua. Ketiga, apa kalian bisa tebak? Kalau kalian tebak kalimat just over 150% adalah salah, maka tebakan kalian benar. Karena jika kita lihat, angka variabel car memang naik atau increase, tapi tidak sampai 150%, melainkan hanya 140%. Keempat, bagaimana? Apa kalian bisa tebak lagi? Yap, kesalahan berikutnya adalah kalimat train traffic increased by 40%. Yes, memang angka variabel train naik, namun tidak sampai 40%, melainkan hanya sebesar 20% atau 20%. Kesalahan berikutnya adalah kalimat bicycle traffic increased by approximately 20%. Karena posisi terakhir variabel bicycle tidak menjadi angka 20%, sehingga tidak bisa dikatakan approximately 20%. Terakhir, kesalahannya adalah pada kalimat public transports actually decreased. Karena pada data terlihat variabel public transport sebenarnya naik. Baik, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mengerti cara membaca data visual yang tersaji pada soal writing test 1. Berikutnya,
Setelah kita bahas cara membaca data, berikutnya kita akan membahas cara menulis apa yang kita temukan dari data tersebut. Bayangkan saja kalau kita misalnya menjelaskan data ini ke teman kita yang belum ngerti cara bacanya. Jadi, setiap kita mau nulis kalimat di esai itu, coba perhatikan apakah kalimat kita itu true atau correct sesuai data. Ingat, yang dibilang benar itu adalah yang berdasarkan data ya. Lalu, jangan sampai kalimat kita itu incorrect atau salah atau tidak sesuai data. Terakhir, jangan sampai juga kalimat kita itu inaccurate. Inaccurate di sini maksudnya kalimat kita tidak bisa diverifikasi di data karena memang datanya tidak ada bahas soal hal tersebut. Jadi, kita mau setiap kalimat di esai kita correct alias benar sesuai data. Untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh simple ya. Di sini ada meja warna biru. Bentuknya persegi, kakinya ada 4. Contoh statement yang benar adalah the table is blue. Karena sesuai data kan, mejanya berwarna biru. Kemudian, contoh statement yang salah adalah the table is round. Kalimat ini salah karena berlawanan dengan data atau contradicts the data. Karena sudah jelas mejanya bukan bundar, melainkan persegi. Sekarang, contoh kalimat yang inaccurate. The table is made in China. Kalimat ini terbilang inaccurate atau cannot be verified from the data karena datanya tidak memberikan informasi mengenai hal tersebut. Oke, ingat ya, kalimat kita harus correct atau true sesuai data. Kalau data kita incorrect atau inaccurate, maka akan mempengaruhi nilai writing kita. Sekarang, kita coba di latihan ya. Di sini saya ada contoh data. Coba teman-teman baca dulu. Silahkan pause video ini untuk membaca data tersebut. Sekarang, saya akan memperlihatkan statements dan kita akan lihat apakah statements tersebut true, incorrect, atau cannot be verified from the data alias inaccurate. Statement pertama. The two pie charts tell us the number of vehicles being used in the Netherlands in 1975 and 2000. Bagaimana menurut teman-teman? True, incorrect, atau inaccurate? Yap, statement ini incorrect karena datanya adalah angka perjalanan, bukan jumlah kendaraan. Statement berikutnya. There were more people traveling by train than by bicycle in the Netherlands in 2000. Bagaimana menurut kalian? Yes, statement ini true karena sesuai dengan data. Bisa dilihat ya data train dan bicycle di tahun 2000. Proporsi train yang warna orange lebih besar daripada proporsi bicycle yang warna hijau. Statement terakhir. A larger percentage of people bought new cars in 2000 than in 1975. Oke, yang ini saya kasih tahu kalau statement ini inaccurate alias tidak bisa diverifikasi terhadap data. Kenapa ya begitu?
Yap, karena data ini adalah tentang angka perjalanan, bukan angka penjualan mobil. Ingat contoh sebelumnya tentang meja berwarna biru? Memang angka perjalanan menggunakan mobil atau cars lebih tinggi pada tahun 2000 dibandingkan pada tahun 1975. Namun data tersebut tidak menyebutkan angka penjualan mobil. Jadi kalimat ini tidak bisa diverifikasi terhadap data alias inaccurate. Jadi ingat ya, kita menghindari menulis kalimat yang incorrect atau inaccurate. Kalimat kita harus true, correct, benar, sesuai data. Baiklah teman-teman, kita sudah belajar cara baca data dan menulis kalimat yang tepat dalam esai. Tapi jangan tutup video ini dulu, saya kasih latihan nih biar teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang barusan dipelajari. Di sini saya ada data. Teman-teman bisa pause video ini untuk membacanya secara seksama. Sekarang, coba teman-teman jawab pertanyaan berikut. Pertama, what is being measured? Data ini tentang apa sih? Data apa yang sedang disajikan? Kedua, apakah ada elemen waktu di data tersebut? Bagaimana penyajian variabel waktu di data tersebut? Ketiga, apakah ada hal-hal yang bisa dibandingkan satu sama lain? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya reply atau kasih feedback. Baik, keren banget deh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Nantikan video-video kami lainnya, karena video ini adalah bagian dari IELTS Writing Test series kami. Oleh karena itu, please subscribe ke channel kita, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Like video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Sampai jumpa, salam sukses.